Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen mengisi waktu dengan tune up ya. Tune up mobil saya Suzuki XL7 tahun 2022. Ini KM-nya sudah 40.000 dan sudah pemakaian 4 tahun. Jadi servis gratisnya udah habis guys ya. Makanya saya bongkar-bongkar sendiri. Saya akan tune up sekaligus gurah mesin. Jadi saya akan bersihkan dengan cairan pada kepala silinder. Tahap pertama saya akan buka 4 koil ini menggunakan kunci ratchet, pastinya lebih praktis. Ini baut 10 ya. Kita angkat satu persatu koilnya. Saya lanjutkan dengan membuka busi. Ya nyaman juga menggunakan kunci ratchet kalau kita membongkar-bongkar busi. Satu nggak keras, jadi nggak keras dan kita nggak pegel dibandingkan kita menggunakan kunci busi yang biasa. Kira-kira pemakaian busi ini sudah 10.000 kilo, jadi saya hanya akan bersihkan saja. Karena setahu saya busi itu kalau yang standar bisa 20.000 kilo. Nah ini udah kotor ya. Kotorannya berwarna agak keputihan gitu ya. Tidak ada bocor-bocor oli, artinya sebenarnya pembakaran dari mobil ini masih bagus. Selanjutnya saya akan buka untuk cover dari filter udara. Kita akan angkat. Kita akan buka saluran dari filter ke throttle body karena saya akan membersihkan throttle bodinya ya, supaya tarikan jadi lebih enteng lagi. Ada 3 baut ukuran 10 mili ya, ada 3. Ini saya menggunakan kunci ratchet karena memang angle-nya sulit, nggak bisa menggunakan kunci ring pas biasa guys ya. Pokoknya dengan kunci ratchet ini jadi multifungsi, apa aja bisa dilakukan ya. Kita mulai angkat, kita cabut untuk sensornya. Nah seperti ini nih throttle bodinya ya, kotor ya. Nanti kita akan bersihkan menggunakan STP carburetor cleaner. Nah ini adalah cairan yang akan saya masukkan ke kepala silinder. Tapi memang carbon clean yang saya punya ini udah lama guys ya, udah setahun dan kayaknya udah bocor untuk aerosolnya ya. Terpaksa saya keluarkan saja, saya tusuk dengan paku, saya keluarkan, masukkan ke wadah, jadi saya tuangkan saja ke 4 silinder. Mau dibuang sayang guys ya, kita manfaatkan aja. Pada intinya sama. Ini aslinya kan karburator cleanernya modelnya yang berbusa gitu ya, jadi ini jadi bentuk cairan. Oke, sambil menunggu cairan bereaksi pada kepala silinder, saya bersihkan throttle body menggunakan karburator cleaner dari STP. Kita semprot-semprot saja, dan saya tidak merubah posisi dari koin pada throttle body karena kalau dirubah biasanya akan error ya, atau engine checknya biasanya akan nyala. Karena XL7 ini sudah drive by wire, jadi sudah nggak pakai tali gas, semua elektrik ya, sehingga usahakan kalau kita membongkar throttle body ini jangan sampai berubah posisi dari koinnya. Kita cukup semprot-semprot aja ya, walaupun kalau berubah sebenarnya kita tinggal reset ya. Bisa reset, kita lepas aki atau kita reset pedal gasnya, itu juga bisa, ada caranya. Tahap berikutnya saya akan membersihkan dari busi ini ya, lumayan ya, masih bisa kita pakai. Kemudian saya sedot, saya menggunakan vacuum cleaner yang saya hubungkan dengan selang kecil ke 4 silinder ini, saya sedot. Cairannya hitam sekali.
Nah, kemudian untuk finishing saya coba starter ya sebanyak 2 kali, kita tutup atasnya menggunakan kain supaya nggak nyemprot sisa-sisa cairan pembersih karbon tadi. Selanjutnya kita pasang untuk busi yang tadi yang sudah kita bersihkan. Dan jangan lupa gunakan kunci torsi. Pada busi yang ini kan busi bekas ya, artinya ringnya ini kan sudah mulai tipis gitu ya, karena kan sudah dipasang untuk busi, jadi bukan busi baru. Jadi saya menggunakan 2 tahap. Yang pertama saya kencangkan di 12 Nm untuk keempat businya. Kemudian di tahap kedua saya tambah lagi menjadi 20 Nm. Tentu pemasangan busi menggunakan kunci torsi ini sangat dianjurkan. Satu, nanti tingkat kerasannya sama. Yang kedua, menghindari bocor pada kompresi ya. Jadi ngempos gitu kalau kurang kencang, atau kalau terlalu kencang malah jadi dol. Dan ini kalau udah dol repotnya bukan main, karena setengah mesin harus turun ya, silinder headnya harus kita lepas, kita buatkan berat lagi di tukang bubut. Aduh, ribet urusannya, bisa berjuta-juta ya perkara busi aja. Jadi saran saya gunakan kunci torsi untuk bongkar pasang pada busi. Kita tinggal pasang koilnya lagi. Kemudian kita kencangkan secukupnya. Selanjutnya saya akan pasang untuk throttle body yang sudah kita bersihkan. Ada 3 baut ukuran 10. Setelah kita tutup cover dari filter udara, konektor kita pasang kembali. Ini konektor oksigen. Kita akan reset ECU-nya dengan melepas kabel negatif pada aki ya, diamkan kurang lebih di 5 menit. Kemudian setelahnya kita coba tokser guys ya, dan terlihat getaran dari mesin ini minim. Terlihat minim getaran, artinya tidak ada yang pincang. Saya coba nyalakan AC juga nggak ada masalah. Alhamdulillah berhasil ya. Semoga ini menginspirasi Anda untuk ngoprek-ngoprek mobil sendiri atau motor sendiri, karena sebenarnya caranya sangat mudah dan cepat. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.